Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Romance on the Farm. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang wanita bernama Lian jatuh dari langit. Tubuhnya mengalami glitch dan tiba-tiba hendak dibunuh. Ia pun berteriak ketakutan meminta untuk keluar. Ternyata itu semua hanyalah sebuah permainan game virtual yang diciptakan oleh Lian bersama teman-temannya di perusahaan yang bernama Miracle. Ia pun sedang menguji game virtual yang baru saja mereka buat. Karena tadi belum siap, ia hendak masuk kembali ke dalam game virtual tersebut. Namun sebelum itu ia menerima telepon dari ibunya. Diceritakan kedua orang tuanya ini telah berpisah. Meski begitu, ibunya terus memeras uang anaknya sendiri dan tidak peduli kepada Lian beserta sang ayah. Karena ibunya menganggap Lian sudah sukses dan harus membalas budi sang ibu. Pusing dengan kehidupan realitanya, ia pun kembali memasuki game virtual tersebut dan terjatuh ke sebuah desa. Karakter yang ia perankan seorang wanita miskin yang hidup di sebuah desa. Ia berada di tengah keluarga yang penuh dengan masalah. Intinya, keluarganya itu memiliki kakek, nenek, 2 orang paman, 3 orang bibi, beserta sepupu-sepupunya. Yang berkuasa saat ini adalah si nenek, yang memiliki temperamen sangat tinggi dan sering marah-marah. Intinya, keluarganya itu selalu ribut dan tidak pernah damai sedikit pun. Pasti ada selalu masalah yang diributkan setiap harinya. Adegan berpindah memperlihatkan seorang pria pemeran utama di film ini. Ia bernama Sen. Belum diketahui identitasnya dan penyebab ia dikejar oleh pasukan pemerintahan. Namun yang pasti, Sen segera menghabisi pasukan pemerintahan tersebut agar bisa melarikan diri. Sementara Lian pergi ke ladang menghirup udara bersih dan segar, ia senang bisa berada di sana, tidak memikirkan masalah kehidupan nyatanya lagi. Sesaat ia mendapatkan sebuah misi, yaitu mengumpulkan 1000 tile emas, yang dimana hal itu membuat Lian menjadi sangat kesal. Mengingat ia hidup di keluarga miskin, mustahil bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Apabila gagal, maka ia tidak akan bisa keluar dari game virtual tersebut. Di tempat lain, kereta kuda datang ke desa Sisan, tempat tinggal Lian saat ini. Ternyata orang tersebut adalah paman pertamanya bersama anak dan istrinya. Mereka sehabis dari kota dan berencana pulang ke desa untuk menjodohkan Lian dengan orang kaya. Padahal intinya, mereka ingin menjual Lian supaya mendapatkan mahar yang sangat tinggi dari orang kaya tersebut. Setelah tiba di rumah, paman pertamanya yang bernama Soren memberikan hadiah berupa arak dari kota kepada ayahnya, yaitu kakeknya Lian. Lalu mereka semua makan bersama. Terlihat jelas Lian bersama ibu dan ayahnya seperti dikucilkan di keluarga tersebut. Bahkan untuk makan saja mereka dibatasi oleh sang nenek. Di sanalah Lian baru tahu kalau dirinya akan dinikahi dengan seorang pria bernama Sun Li dari keluarga Sun yang terkenal kaya raya. Sesaat ia teringat pertama kali masuk ke dalam game virtual tersebut, ia hampir dibunuh dan tak sengaja melihat papan roh nama Sun Li yang sudah mati. Ia pun segera menolak perjodohan tersebut. Rapat mulai diadakan. Paman pertama terus mendesak Lian untuk segera menikah. Dengan begitu, Sun Li akan memberikan mahar yang cukup besar. Uang tersebut bisa mereka pergunakan untuk keluarga mereka yang miskin ini agar bisa hidup lebih layak. Lian mencoba menjelaskan, Sun Li sudah mati. Keluarga Sun mencari wanita untuk ditumbalkan dan ia tidak mau menjadi tumbalnya. Jelas mereka di sana tidak percaya terhadap ucapannya, terutama paman pertamanya yang sangat berambisi, Lian, untuk segera menikah.
Kedua orang tua Lian tidak setuju akan hal itu, namun sayang si nenek justru setuju dan mendesak Lian menerima lamaran tersebut. Dengan segera, Lian pergi dan memilih untuk melompat ke sumur. Awalnya ia hanya pura-pura saja karena terpeleset ia benar-benar tercebur. Beruntung sang ibu berhasil menyelamatkan nyawanya. Kemudian si nenek memasukkan Lian ke dalam gudang dan menguncinya dari luar. Hua anak paman pertama sepupunya Lian, melihat itu semua. Di malam hari, sang ibu melepaskan Lian dari gudang tersebut dan menyuruhnya untuk pergi, supaya tidak dipaksa menikah oleh paman pertamanya beserta neneknya itu. Awalnya, Lian menolak, namun karena sang ibu terus memaksa, mau tidak mau ia pun pergi dari sana. Di perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sedang terluka, dan tak lain orang itu adalah Sen. Awalnya ia tidak ingin menolong karena tidak ingin terjebak lebih dalam ke dalam game virtual tersebut. Namun karena merasa kasihan, ia pun mau tidak mau menolongnya. Karena salah paham, Sen hampir saja membunuh Lian karena dikira orang-orang dari pemerintahan. Setelah mengetahui Lian sudah menyelamatkannya, ia pun akan membalas budi. Melihat pria tampan sepertinya, Lian sesaat memiliki sebuah ide. Sementara itu, hilangnya Lian sudah diketahui oleh si nenek. Semua orang berkumpul, si nenek menuduh ibu Lian sudah membantu Lian untuk kabur dari gudang. Namun tiba-tiba Lian keluar dari rumah dan pura-pura habis baru bangun tidur, yang membuat sang ibu sangat terkejut kenapa bisa ia masih berada di rumah. Melihat itu, sang kakek lalu membubarkan semua orang. Lian sengaja kembali untuk menyelamatkan ibunya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Wanita utusan dari keluarga Sun telah datang untuk menjemput Lian. Terlihat Lian pura-pura sakit agar bisa mengulur waktu. Hingga tak lama kemudian, Sen datang ke sana sambil membawa seorang bayi. Ia mengaku suaminya Lian dan mereka sudah menikah secara diam-diam, bahkan memiliki seorang anak. Ternyata ini rencana dari Lian untuk menghindari perjodohan tersebut. Melihat itu, semua keluarganya sangat tidak menyangka. Kedua orang tua Lian hanya bisa terdiam. Sedangkan si nenek yang sangat marah langsung memukulnya. Sen melindungi Lian dari amukan neneknya itu. Sang kakek mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Ia pun menyuruh paman pertama mengembalikan uang mahar yang telah diberikan oleh keluarga Sun kepadanya. Paman pertama menjadi panik karena harus mengembalikan uang senilai 500 tel emas tersebut. Kemudian, bayi tersebut dikembalikan ke pemiliknya. Di sanalah, Sen bersama Lian mengaku kepada sang kakek kalau tadi mereka hanya bersandiwara saja. Sang kakek ternyata sudah tahu akan hal tersebut. Tidak mungkin Lian, cucunya ini sudah menikah, apalagi memiliki anak. Ia juga tidak setuju Lian dipaksa menikah dengan keluarga Sun. Saat kembali, Sen tiba-tiba pingsan karena luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Lian memanggil tabib di desa itu, seorang pemuda yang bernama Wang Yu. Saat diperiksa, Wang Yu menyadari luka di tubuh Sen seperti diserang menggunakan senjata milik pasukan pemerintahan. Namun di sana ia memilih diam dan mencoba mengobati lukanya. Tak lama kemudian, ibu Lian datang menghampiri yang intinya ia sudah tahu. Sen bersama Lian, anaknya, sedang bersandiwara sebagai suami istri untuk menghindari perjodohan tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, ibu Lian bersedia menerimanya tinggal di sana. Sen akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal karena bagaimanapun juga ia sedang dikejar oleh pasukan pemerintahan. Tinggal di keluarga tersebut dan desa terpencil setidaknya bisa menyembunyikan dirinya untuk sementara waktu.
Paman pertama menjadi bingung apa yang harus dilakukan karena mereka tidak mungkin bisa mengembalikan uang mahar yang telah diberikan oleh keluarga Sun kepada mereka. Tak lama kemudian, Hua melapor ke orang tuanya mengenai sandiwara yang telah dilakukan oleh Lian. Kalau ternyata Sun bukanlah suaminya dan bayi tersebut merupakan anak orang lain. Keesokan harinya, Lian bersama Wang Yu yang hendak mencari tanaman obat diserang oleh pasukan dari keluarga Sun yang hendak menculik Lian. Untung saja mereka berdua berhasil kabur dan bersembunyi. Sementara itu, Sun pergi ke sebuah tempat dan menyelinap masuk ke dalam. Ternyata tempat itu adalah markas para bandit yang mempekerjakan warga secara paksa. Dan kebetulan anak buahnya bernama Sisan juga dipekerjakan di tempat tersebut. Ia pun mulai mencari cara untuk bisa menyelamatkan anak buahnya di sana. Di malam hari, saat Lian hendak tidur, seseorang meniup asap beracun melalui jendela dan beberapa orang lalu masuk ke dalam untuk menculiknya. Saat terbangun, ia mendapati dirinya diseret secara paksa untuk melakukan ritual pernikahan yang ternyata keluarga Sun telah menculiknya. Kepala keluarga itu, yang kita sebut saja namanya Tuan Sun, sengaja menculik Lian karena sudah membayar uang mahar kepada paman pertamanya. Intinya, Lian hendak dinikahkan dengan Sun Li yang ternyata sudah mati. Lalu kemudian, Lian akan dibunuh supaya bisa menemani anaknya di akhirat. Tepat sebelum dibakar, Lian meminta satu permohonan, yaitu meminta sejumlah uang. Tuan Sun lantas menyuruh anak buahnya memberikan ia sejumlah uang. Saat ini, Lian hanya bisa berharap Sun datang menolongnya. Dan benar saja, orang yang ia tunggu datang ke sana untuk menyelamatkannya. Ternyata Sun tidak sendirian. Ia membawa kakek, nenek, kedua orang tua Lian bersama sang bibi untuk menunjukkan apa yang dikatakan oleh Lian mengenai keluarga Sun mencari tumbal adalah benar. Mereka yang melihat itu tidak ambil diam dan segera turun untuk bertarung, meskipun hanya menggunakan sebatang kayu sebagai senjata. Tak lama kemudian, Wang Yu datang ke sana membawa pasukan kepolisian. Tuan Sun beserta seluruh antek-anteknya segera ditangkap. Sun bersama Lian hendak pergi dari sana, namun sesaat Sun menyadari pasukan kepolisian yang dibawa oleh Wang Yu adalah palsu dan mereka harus segera pergi. Benar saja, salah satu anggota keluarga Sun menyadari polisi di sana adalah pengemis yang sedang menyamar. Kita pun flashback sebentar, ternyata itu adalah benar. Wang Yu mencuri pakaian polisi dan membayar sejumlah uang ke pengemis untuk menyamar. Beruntung, Sun, Lian bersama keluarganya berhasil kabur dari sana. Di malam hari, Ibu Lian memohon kepada kedua orang tuanya untuk menegakkan keadilan bagi anaknya yang hampir saja dibunuh. Ia yakin ini pasti ulah dari paman pertama yang sengaja menjebak Lian. Karena mustahil paman pertama tidak tahu tentang masalah keluarga Sun yang sedang mencari tumbal untuk dibunuh. Sang ayah berjanji akan menegakkan keadilan untuk mereka. Kemudian, Wang Yu mengobati luka di tubuh Sun sehabis bertarung. Di sana, Lian mengucapkan terima kasih karena sudah datang menolongnya.
Sen menjawab ia khawatir keluarga Sun akan kembali lagi untuk balas dendam. Di sana, Wang Yu berkata ia sempat meminta bantuan kepada kantor polisi, namun kepala polisi seperti tidak mau membantu mengenai masalah keluarga Sun. Maka dari itu, ia menyewa pengemis menyamar menjadi polisi. Mendengarkan hal tersebut, Sen menyadari keluarga Sun menyogok pihak kepolisian untuk menutupi kasus ini. Keesokan paginya, paman pertama bersama sang istri menjadi panik karena Hua putri mereka telah diculik oleh keluarga Sun. Di sana ibunya Hua meminta bantuan kepada Lian. Karena sudah sakit hati kepada sang bibi, Lian enggan untuk menolongnya dan pergi dari sana. Ternyata Lian tidak sejahat itu. Meskipun seperti tidak peduli, ia menemui Sen dan meminta bantuannya untuk menolong Hua sepupunya. Namun sayang kini giliran Sen yang menolak karena tidak ada hubungan dengan dirinya. Tidak kehabisan akal, Lian sengaja pergi ke kuil makam para leluhur desa tersebut dan mengambil salah satu papan roh nama leluhur, sehingga semua penduduk desa berlari mengejarnya. Di waktu bersamaan, paman pertama memberitahukan masalah itu kepada sang kakek kalau Hua anaknya sudah diculik. Tiba-tiba mereka melihat Lian dikejar oleh seluruh penduduk desa. Tak lama kemudian, Sen datang menjemput Lian menggunakan kuda yang ternyata ia sudah tahu alasan Lian melakukan ini semua untuk mengumpan seluruh penduduk pergi ke kediaman keluarga Sun agar membantu dan melihat kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Sun selama ini. Di waktu bersamaan, Tuan Sun hendak menumbalkan Hua untuk dinikahi dengan anaknya yang telah mati. Lalu kemudian Hua akan dibunuh. Beruntung, Sen bersama Lian dan seluruh penduduk desa telah tiba di sana dan melihat apa yang sedang terjadi. Yang pada akhirnya Hua berhasil diselamatkan. Singkat cerita, papan roh nama leluhur dikembalikan lagi di kuil tersebut. Lian meminta maaf atas tindakannya, sedangkan si kakek menjelaskan maksud dari cucunya itu melakukan ini semua kepada pengurus kuil. Sementara di rumah, paman pertama dipaksa oleh pihak keluarga Sun untuk mengembalikan uang mahar yang telah diberikan. Sang kakek datang ke sana menyuruh anaknya itu segera mengembalikannya. Namun sayang, paman pertama menjawab uang tersebut sudah habis. Singkat cerita, rapat keluarga diadakan. Paman pertama, istrinya beserta Hua langsung disidang. Mereka pun akhirnya mengaku uang mahar yang diberikan bukan 500 tael emas, melainkan 1000 tael emas. Dan sebenarnya uang itu mereka pinjam saat masih hidup di kota. Dan uang tersebut sudah habis mereka gunakan untuk memenuhi kehidupan mereka saat di kota. Karena keluarga Sun mencari seorang menantu perempuan, mereka pun berinisiatif menjodohkan Lian kepada keluarga Sun sebagai bentuk pelunasan hutang mereka. Namun mereka bersumpah tidak tahu kalau keluarga Sun berniat menjadikan Lian sebagai tumbal. Setelah kejadian ini semua, mereka pun mulai kebingungan bagaimana caranya mengganti uang tersebut, sementara keluarga mereka sangatlah miskin. Sang kakek lalu memiliki sebuah ide, yaitu meminjam uang kepada keluarga jin karena keluarga jin membuka bisnis pinjaman online. Di malam hari, setelah melewati serangkaian tragedi, hubungan Sen bersama Lian semakin dekat satu sama lain. Lian sesaat bertanya identitas dan dari mana ia berasal, kenapa bisa hebat dalam bertarung. Namun tetap saja Sen menyembunyikan identitasnya. Kesal mendapatkan jawaban seperti itu, Lian lalu pergi. Sen hanya tersenyum melihatnya. Sen pergi ke sebuah tempat untuk menyelamatkan anak buahnya yang bernama Sisan. Lalu tak lama kemudian datang seseorang ke sana yang ternyata itu adalah Sisan.
Ia pun berkata, para bandit yang menculiknya ini merupakan bandit yang sedang menyamar menjadi tim opera untuk merampok harta beserta uang para penjabat. Melihat itu, Sen berniat membawanya pergi, namun tak lama kemudian pemimpin kelompok bandit, seorang wanita bernama Yu, datang ke sana bersama pasukannya. Lalu pertarungan pun tak dapat dihindari. Sen berhasil melumpuhkannya, namun sayang, si San, anak buahnya di sana juga berhasil dilumpuhkan oleh para bandit tersebut. Kesepakatan pun terjadi. Yu meminta sejumlah uang kalau ingin menebus si San. Terpaksa, Sen menyanggupi permintaannya. Lalu keesokan hari, ia pun menjual puisi yang ia buat di pasar. Karena memiliki wajah tampan, tidak sulit baginya untuk menjual puisi tersebut. Bahkan semua wanita mengantri dan rela membayar mahal untuk satu buah lukisan miliknya. Kebetulan, Lian datang ke sana dan sangat terkejut melihatnya. Setelah pulang, Lian yang tidak tahu apa-apa justru mengambil setengah hasil penjualan puisi tersebut dengan alasan uang sewa yang harus dibayar oleh Sen selama tinggal di rumahnya. Setelah itu, mereka pergi ke ladang. Lian hampir saja terjatuh. Sen segera membantunya. Dari sanalah benih-benih cinta mulai tumbuh. Secara bersamaan, Wang Yu melihat itu. Ia yang sejak awal juga menyukai Lian menjadi sangat cemburu. Sen menyadari akan kedatangannya. Maka dari itu ia semakin membuat Wang Yu cemburu untuk menunjukkan kalau Lian adalah miliknya. Sementara itu, Hua memberitahukan kepada bibi bungsu yang bernama Melati kalau Lian memiliki banyak uang yang disembunyikan dan mereka harus segera melaporkannya kepada sang nenek. Karena prinsip keluarga mereka, semua uang harus diserahkan kepada sang nenek. Setelah Hua berhasil menghasut bibinya itu, kemudian si nenek datang ke rumah Lian dan mengambil uang miliknya. Pertengkaran sempat terjadi karena Lian tidak terima uang hasil jeripayahnya diambil begitu saja. Namun si nenek menegaskan prinsip keluarga mereka, semua uang harus diberikan kepadanya. Lian awalnya sempat memberontak, namun sang ayah dan ibunya segera menghentikan. Sadar ini pasti ulah dari Hua Lian segera menghampirinya sambil membawa sebatang kayu. Hua sangat ketakutan, namun ia berdalih bukan ia yang membocorkan rahasia mengenai Lian memiliki banyak uang. Di sana, Lian yang tidak memiliki bukti hanya bisa mengancam agar tidak mengganggu ia dengan keluarganya lagi. Sementara itu, Sen mengintip para bandit dari tim opera kemarin malam yang dipimpin oleh Yu sedang merampok barang-barang milik keluarga Song. Keluarga Song merupakan salah satu penjabat di kota tersebut. Yu bersama kelompok banditnya tidak segan-segan menghabisi pasukan milik keluarga Song di sana. San berusaha mengejar kelompok bandit tersebut agar mengetahui tempat persembunyian mereka. Namun sayang ia kehilangan jejak. Di malam hari ia pun pergi menemui si San untuk menceritakan masalah tersebut. Kalau kelompok bandit tim opera tersebut bukan kelompok biasa. Para bandit itu selalu menargetkan keluarga Song untuk dirampok. Maka dari itu, si San dipinta untuk tetap berada di kelompok bandit itu agar bisa mendapatkan informasi apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Sementara itu, ibu Lian sedang berjalan karena sedang mengandung. Tak sengaja ia bertemu dengan salah satu warga. Namun warga tersebut terkejut tiba-tiba melihat ibu Lian langsung menghilang begitu saja.
Setelah itu, Lian yang berada di ladang mendapatkan informasi ibunya keguguran. Mendengarkan hal itu, ia pun segera pulang ke rumah. Terlihat tabib berusaha mencoba memeriksanya, namun sayang anak di dalam kandungan ibunya sudah keguguran, bahkan nyawa ibunya dalam kondisi kritis. Tabib di sana tidak memiliki kemampuan untuk mengobati. Di saat sedang panik-paniknya, si nenek justru menjadi kesal atas masalah yang terjadi. Ia tidak mau mengeluarkan uang untuk membiayai pengobatan. Jelas hal itu membuat Lian menjadi sangat marah. San lalu pergi untuk memanggil Wang Yu yang juga seorang tabib. Di malam hari, Wang Yu segera mengecek kondisi Ibu Lian dan memberikan beberapa obat-obatan untuk menyelamatkannya. Sementara di luar, Sen menjaga pintu masuk karena si nenek terus berusaha masuk. Lalu si nenek berteriak supaya pasrah saja apabila Ibu Lian meninggal. Berarti sudah ajalnya. Daripada menghabiskan uang yang belum tentu Ibu Lian bisa selamat. Tak lama kemudian, Lian keluar memarahi sang nenek yang seperti tidak peduli dan menyumpahi ibunya untuk meninggal. Sen melerai pertengkaran mereka berdua. Syukurnya, Wang Yu berhasil menyelamatkan nyawa Ibu Lian. Ayah Lian segera mengabarkan berita bahagia itu kepada sang ayah, yang membuat sang kakek merasa senang menantunya baik-baik saja. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka berdua duduk istirahat setelah sibuk semalaman. Lalu sepupu Lian, anak paman kedua yang bernama Li juga datang ke sana. Gerak-geriknya seperti mencurigakan. Ia khawatir terhadap kondisi ibu Lian, namun tidak berani untuk masuk dan memilih pergi. Melihat itu, Sen curiga ada yang tidak beres. Ia pun pergi ke lokasi tempat kejadian, tempat Ibu Lian terjatuh. Di sana ia menemukan sebuah batu besar yang disembunyikan oleh seseorang di balik rumput ilalang. Tidak hanya itu, ia juga menemukan sebuah tali tambang di area sekitar. Tak lama kemudian, Wang Yu datang yang ternyata ia juga menyelidiki hal tersebut dan curiga jatuhnya Ibu Lian pasti ulah seseorang. Sen bersama Lian mulai menginterogasi Li untuk mengakui siapa yang membuat Ibu Lian sampai terjatuh. Di sana, Li begitu sangat ketakutan namun ia tidak berani untuk buka mulut. Sen menunjukkan tali tambang dan memiliki bekas darah. Untuk menemukan pelakunya cukup mudah, tinggal mencari seseorang yang tangannya terluka. Maka orang tersebut adalah pelakunya. Melihat itu, mau tidak mau, Li mengakui kalau semuanya ini perbuatan dari bibi bungsu mereka, yaitu Melati, yang disuruh atau dihasut oleh Hua Er. Sementara itu, si nenek sangat terkejut karena anak terakhirnya ini atau bibi bungsu Lian merupakan pelaku yang menyebabkan Ibu Lian keguguran. Kalau kalian masih bingung, Melati ini anak si nenek yang terakhir atau keempat yang masih belum menikah. Melati mengaku ia dihasut oleh Hua Er untuk melakukan ini semua. Mendengarkan hal tersebut, si nenek akhirnya sadar sifat licik yang dimiliki oleh Hua Er cucunya tersebut. Singkat cerita, Melati yang merasa ketakutan dan bersalah mengakui semua kesalahannya. Mendengarkan itu, ayah Lian begitu sangat marah karena tindakannya itu membuat Ibu Lian hampir saja meninggal. Melati mengaku ia dihasut oleh Hua Er untuk melakukan ini semua. Tak lama kemudian, Hua Er juga diseret ke sana untuk mengakui kesalahannya. Perdebatan lalu terjadi, yang intinya sang kakek kepala rumah tangga menyuruh ayah Lian memberikan hukuman kepada Melati bersama Hua Er. Sayangnya ayah Lian bingung harus bersikap seperti apa karena ia masih dalam kondisi bersedih. Si nenek dengan entengnya menyuruh ia untuk memaafkan saja apa yang dilakukan oleh Melati. Mendengarkan hal tersebut, Lian menjadi sangat marah. Saking marahnya, ia pun lalu setuju dengan perkataan si nenek, yaitu melupakan masalah yang terjadi saat ini. Namun satu hal yang harus mereka ingat, apabila Lian membuat masalah atau sampai membunuh sekalipun, mereka juga harus melupakan masalah yang terjadi, sama seperti apa yang terjadi saat ini. Mendengarkan itu, semua orang pun langsung terdiam.
Lalu di malam harinya, Hua diculik oleh Lian dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu ia pun memukulnya sebagai bentuk balas dendam. Keesokan harinya, datang segerombolan orang ke desa tersebut dan pergi ke rumah Lian. Yang ternyata orang-orang itu adalah kakek, nenek beserta paman-paman Lian dari sebelah ibunya. Si nenek yang melihat kedatangan mereka menjadi sangat ketakutan apabila masalah yang terjadi saat ini mengenai ibu Lian sampai didengar oleh mereka. Dan benar saja, di sana Ibu Lian menceritakan semua masalah yang terjadi kepadanya, yang menyebabkan ia keguguran dan hampir meninggal. Tentu saja, nenek Lian ini menjadi sangat marah. Ia pun merencanakan untuk mereka semua supaya pisah rumah dan pisah harta, agar kelak kehidupan mereka ke depannya bisa lebih baik dan tidak ada yang mengganggu lagi. Kedua belah pihak keluarga telah sepakat yang intinya atas masalah dan penderitaan yang telah dialami oleh Ibu Lian beserta ayah Lian, kini solusinya yaitu pisah rumah dan pisah harta. Paman pertama dan paman kedua menandatangani persetujuan. Begitu juga dengan ayah Lian. Meskipun agak sedikit berat, namun itu adalah yang terbaik untuk dirinya beserta anak dan istrinya di masa depan. Terlihat sang kakek hanya bisa bersedih melihat ini semua. Singkat cerita, kakek nenek dan paman Lian dari sebelah ibunya kini telah pergi karena kedatangan mereka hanya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Di malam hari, si nenek masih tidak terima Lian bersama keluarganya sudah pisah rumah dan pisah harta dengannya. Tidak hanya itu, rumah Lian sudah dibuat pagar dari batu sebagai pembatas. Si nenek menghancurkan pagar batu tersebut untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah itu, Lian keluar dan si nenek segera pergi. Ia pun melihat pagar batu di rumahnya sebagian sudah hancur dan ia sadar itu pasti perbuatan si nenek. Ia lantas mencoba memperbaikinya. Sen datang ke sana untuk menghentikan dan memiliki sebuah ide, yaitu menanam sebuah tanaman untuk menutupi lubang di pagar tersebut supaya lebih estetik. Lian tak sengaja melihat Sen yang sedang pergi, ia pun mengikuti dari belakang dan mendapatinya mendatangi kediaman keluarga Song. Ternyata di kediaman keluarga Song sedang diadakan sebuah pesta. Sen yang melihat Lian juga datang ke sana, lantas menyuruhnya untuk pergi. Lian awalnya tidak mau pergi. Karena hal itu, Sen terpaksa menjelaskan kedatangannya ke sana untuk mengambil sebuah barang. Mungkin saja pertarungan akan terjadi dan ia tidak ingin melihatnya ikut terjebak. Lian meminta dijelaskan apa yang sedang dilakukannya. Tetap saja, Sen tidak mau menceritakan secara detail. Karena itu, mau tidak mau, Lian pergi dari sana. Lalu kita diperlihatkan sosok Tuan Song, penjabat di kota tersebut. Dan pesta itu merupakan perayaan hari ulang tahunnya. Sedangkan Sen bersama Si San mulai bergerak dan mereka mencari sebuah buku akuntansi milik Tuan Song. Asalkan mendapatkan buku itu, mereka bisa segera meninggalkan kota tersebut. Tak lama setelah itu, Lian tak sengaja melihat Sen bersama Si San menyamar menggunakan pakaian pelayan. Ia pun tidak jadi pergi dan memilih untuk tetap menunggu.
Mereka berdua memasuki ruangan milik Tuan Song. Setelah lama mencari, buku akuntansi itu belum ditemukan. Namun sesaat, Sen menemukan sebuah ruangan rahasia yang memiliki bekas telapak tangan. Setelah masuk, akhirnya buku itu pun berhasil ditemukan yang ternyata berada di dalam sebuah kotak. Sayangnya terdapat sebuah mekanisme di kotak tersebut yang membuat mereka tidak bisa asal buka saja. Tak lama kemudian datang perampok yang juga datang ke sana untuk mencuri harta benda milik Tuan Song. Mereka berdua pun segera bersembunyi. Sementara Lian berinisiatif menyamar menggunakan topeng dan naik ke atas panggung untuk mengalihkan perhatian. Karena ia sadar apa yang dilakukan oleh Sen saat ini sangat berbahaya. Setidaknya ia bisa memberikan sedikit bantuan. Kembali ke mereka berdua, Sen melihat Yu di sana. Ia pun sadar perampok ini adalah kelompok bandit tim opera. Akhirnya keberadaan mereka berdua pun ketahuan. Sen berusaha menutupi kedatangannya yang menginginkan buku di dalam kotak tersebut. Pertarungan lalu terjadi. Buku itu pun berhasil didapatkan oleh Sen. Sayangnya, Yun langsung merebutnya dan mengetahui buku itu yang sedang diincar olehnya. Mereka lalu keluar dan sangat terkejut melihat Lian menyamar dan berada di atas panggung. Karena perampokan itu sudah ketahuan oleh Tuan Song, Sen segera naik ke atas panggung untuk membawa Lian pergi dari sana. Di malam hari, Sen memarahinya karena sejak awal ia sudah menyuruhnya pergi namun tidak pergi. Apa yang dilakukan oleh Lian saat ini sangat membahayakan dirinya sendiri. Lian justru marah balik kepadanya sebab ia sudah membantu untuk mengalihkan perhatian, bukannya berterima kasih namun dimarahi olehnya. Menit 12:09. Sementara itu, Tuan Song menemui seseorang bernama Tuan Wu, pemimpin serikat dagang. Tuan Song melapor buku akuntansi telah dicuri. Apabila jatuh ke tangan kaisar negara, maka korupsi, penggelapan pajak, perdagangan ilegal yang telah mereka lakukan akan ketahuan. Tuan Wu menjadi marah dan memerintahkannya untuk segera menemukan buku tersebut. Apabila gagal, maka Tuan Song akan menerima akibatnya. Sementara itu, Sen pergi ke penginapan yang kemarin digunakan oleh Yu bersama kelompok bandit tim operanya. Pemilik penginapan berkata tempatnya dihancurkan dan kini menjadi berantakan. Sen lalu menemukan sebuah pakaian yang digunakan oleh Yu bersama kelompoknya memiliki bekas kapur. Karena penasaran, ia pun mengambilnya. Kemudian ia memberikan sehelai kain yang memiliki bekas kapur tersebut kepada Si San untuk diselidiki. Si San lalu menemui Wang Yu untuk bertanya mengenai kapur di kain tersebut. Wang Yu melihat dan mengetahui kapur itu digunakan untuk mengusir serangga dan serangga tersebut banyak dijumpai di area pegunungan arah selatan. Mendapatkan informasi itu, ia pun memberitahukan kepada Sen dan esok hari mereka akan segera pergi berangkat. Sen meminta waktu karena ia harus berpamitan kepada Lian terlebih dahulu sebelum pergi. Singkat cerita, Sen mengajak Lian ke suatu tempat yang berada di dalam goa. Tempat itu sangat indah dan tersembunyi yang bisa digunakan oleh Lian untuk bercocok tanam. Kemudian mereka mengobrol. Di sana, Sen ingin berpamitan karena sebentar lagi akan pergi. Namun ia ragu untuk mengatakan hal tersebut. Ia pun bertanya apa yang ditakutkan olehnya. Lian menjawab yang paling ia takutkan adalah perpisahan. Maka dari itu sebisa mungkin apabila berpisah dengan seseorang, ia akan langsung pergi tanpa berpamitan. Mendengarkan hal tersebut, Sen akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. 真的假的？
Singkat cerita, setelah pulang, Lian hendak mengajak Shen pergi bersamanya. Saat masuk ke dalam kamar, sebuah surat terletak di atas meja yang ternyata Shen sudah pergi. Melihat isi surat tersebut, Lian sangat bersedih. Ia pun berlari mencarinya. Namun sayang sudah terlambat, Shen telah meninggalkan desa tersebut. Mereka berdua pun telah tiba di kaki pegunungan arah selatan dan menemukan serangga di sana. Benar apa yang dikatakan oleh Wang Yu, kapur tersebut digunakan untuk mengusir serangga agar bisa melewati tempat tersebut. Sesaat mereka melihat di sana terdapat sebuah perdesaan. Namun tiba-tiba kelompok bandit penghuni desa tersebut langsung menyergap mereka berdua. Saat dibawa ke desa itu, Shen bersama Si San sangat terkejut karena penghuninya juga terdapat warga biasa, tidak hanya pasukan kelompok bandit. Tak lama kemudian, pemimpin kelompok bandit yaitu Yu datang ke sana dan tak menyangka Shen berhasil menemukan desa mereka. Dari sinilah diketahui kelompok bandit sebenarnya tidaklah jahat. Mereka merampok dan mencuri harta milik para penjabat yang korup untuk dibagikan kepada warga di desa tersebut. Mereka berdua lalu dibawa masuk ke dalam, yang intinya Yu meminta Shen bersama Si San membantunya dalam perampokan, dan target mereka adalah penjabat yang bernama Tuan Song. Apabila berhasil, maka buku yang diinginkan oleh Shen akan segera dikembalikan. Sementara itu, Lian bersama orang tuanya berhasil membuat arak yang berbahan dasarkan dari buah anggur. Saat dicicipi, arak tersebut begitu enak dan siap untuk dijual. Di tempat lain, terdapat beberapa rombongan yang membawa pokok bahan makanan milik penjabat Tuan Song yang akan dirampok oleh kelompok bandit nantinya. Tak lama kemudian, mereka semua pun dikepung. Shen menggunakan masker untuk menutupi wajahnya karena ia yang mengambil alih perampokan, tidak ada pertarungan ataupun korban nyawa. Di malam hari, mereka semua pun merayakan keberhasilan dan memuji Shen karena bisa merampok tanpa bertarung. Namun tetap saja beberapa orang di sana seperti tidak mau mengembalikan buku tersebut. Dan hal itu disadari oleh Shen. Ia pun menjadi marah dan bersiap memegang pedangnya. Yu yang melihat itu segera menghentikan perdebatan dan berjanji kepada Shen akan segera memberikan buku tersebut. Keesokan harinya, Hua akan menikah dengan tuan muda keempat dari keluarga Song. Setelah itu, tuan muda keempat dari keluarga Song yang bernama Gilang datang ke sana untuk menjemput Hua. Mereka pun melewati beberapa tradisi pernikahan. Lalu kemudian mereka pun segera pergi. Semua warga yang melihat itu ikut merasa senang. Bagaimana tidak, Hua menikah dengan keluarga penjabat. Bisa dipastikan kasta kehidupannya juga akan naik. Setelah tiba di kediaman keluarga Song, semua penjabat dan orang-orang penting menghadiri acara tersebut. Lian memanfaatkan hal itu memasarkan arak hasil buatannya yang dijual sangat murah. Saking murahnya, semua orang menyukai arak buatannya, langsung memesan dengan jumlah yang sangat banyak. Para pelayan langsung membicarakan hal tersebut dan menganggap Lian tidak tahu malu. Hal itu terdengar oleh Hua dan menjadi sangat kesal karena Lian memanfaatkan acara pernikahannya dengan mencari uang. Dan benar saja, Hua lalu dipanggil oleh si nenek kepala keluarga Song yang sangat marah karena Lian, sepupunya itu, sudah membuat malu dengan menjual arak di saat acara pernikahan. Alhasil, Hua menanggung kemarahan dari si nenek, padahal baru saja jadi menantu namun sudah dimarahi.
Saat kembali ke kamar, Gilang suaminya itu meminta maaf atas sikap neneknya dan meminta Hua untuk tidak memasukkan ke dalam hati perkataan kasar yang dilontarkan oleh sang nenek. Kemudian ia pergi menemui kelompok bandit dan memberikan sejumlah uang untuk merampok barang milik Lian. 3 hari lagi akan mengirim sejumlah arak yang dipesan oleh keluarga Song. Berita itu pun terdengar ke telinga Yu. Seorang wanita akan mengantar sejumlah barang 3 hari lagi kepada keluarga Song. Karena hal itu ia pun memerintahkan pasukannya untuk bersiap pergi merampok. Singkatnya, 3 hari kemudian, Hua melihat suaminya sedang panik. Di sana Gilang berkata, Tuan Song, kakak pertamanya, sempat memesan sejumlah arak yang sangat banyak kepada Lian, sepupunya itu. Namun terdengar kabar, arak tersebut sudah dirampok. Tentu saja, Hua menjadi sangat senang karena balas dendamnya kepada Lian sudah berhasil. Di malam hari terlihat Lian begitu sangat bersedih karena arak yang ia bawa untuk dikirim ke rumah keluarga Song sudah dirampok. Beberapa warga mencoba memberikannya semangat. Salah satunya adalah Tuan Jin, ayahnya Wang Yu. Bagaimana tidak, untuk memproduksi arak dengan jumlah yang sangat banyak, ia meminjam uang kepada Tuan Jin. Namun kini, ia harus mengganti uang tersebut sedangkan araknya telah dirampok. Tuan Jin meminta ia untuk tidak usah bersedih karena ia tidak akan menagihnya dalam waktu dekat. Sebab ia juga merasa iba melihatnya. Sementara itu, kelompok bandit yang berhasil mencurinya membuka peti tersebut dan mereka terkejut ternyata isinya adalah arak. Saat mengetahui arak itu milik Lian yang akan dikirim kepada keluarga Song, Sen keesokan harinya segera meminta Yu agar memberikan arak tersebut kepadanya sebab pemiliknya merupakan temannya sendiri dan ia baru tahu tadi malam. Yu bersedia, namun ia meminta Sen untuk memilih antara arak tersebut atau buku itu. Sen sempat marah dan pertarungan singkat terjadi. Namun pada akhirnya, ia pun memilih arak dan tidak jadi mengambil buku tersebut. Sementara itu, kelompok bandit, kita sebut saja namanya Lukman dan Lukmin, berencana mengambil buku tersebut dan mengembalikannya kepada keluarga Song dengan meminta imbalan. Apabila berhasil, mereka akan mendapatkan banyak uang. Mereka yakin buku tersebut sangat berharga karena Sen sangat menginginkannya. Sedangkan Lian melamun sambil bersedih atas musibah yang ia alami saat ini. Ia pun melihat kembang api dan memanjatkan sebuah doa, yaitu bisa bertemu kembali dengan Sen. Karena Sen selalu membantu dan selalu ada di setiap ia terkena masalah. Benar saja, tiba-tiba Sen datang ke sana. Ia terkejut melihat Sen juga membawa gerobak arak miliknya yang sebelumnya sudah dirampok. Lalu di sana, Sen lantas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Maka dari itu ia membawa kembali arak tersebut. Mendengarkan hal itu, Lian memintanya untuk mengaku siapa ia sebenarnya dan apa yang ia sedang lakukan selama ini. Terpaksa, Sen mengaku identitas aslinya, ia adalah adik dari Permaisuri, istri sang kaisar. Ia juga merupakan pemimpin Biro Keamanan Negara yang bertugas menyelidiki kasus korupsi dan penggelapan barang di kota Jinyang yang dilakukan oleh para penjabat daerah tersebut. Makanya ia membutuhkan buku akuntansi milik Tuan Song karena menyimpan barang bukti. Setelah berkata seperti itu, Sen lalu tiba-tiba menyatakan perasaannya yang sangat menyukai Lian. Tanpa sengaja, hal itu disaksikan oleh Wang Yu dan menjadi patah hati. Sementara itu, Tuan Song melapor kepada Tuan Wu mengenai kelompok bandit yang meminta bayaran apabila buku akuntansi tersebut mau dikembalikan. Tuan Wu menyuruhnya untuk mengikuti apa yang dimau oleh para bandit tersebut. Intinya, setelah berhasil mendapatkan bukunya, kelompok bandit itu harus segera dibunuh. Dan benar saja, pertarungan terjadi. Banyak dari kelompok bandit yang terluka parah saat bertemu dengan pasukan milik Tuan Song. Sen bersama Si San datang menolong mereka. Sayangnya buku tersebut sudah dibawa kabur oleh pasukan keluarga Song.
Lalu kemudian, Sun menemui Wang Yu meminta bantuan untuk menolong teman-temannya yang terluka. Awalnya, Wang Yu menolak, namun karena ia adalah seorang tabib dan memang sudah tugasnya mengobati orang lain, ia pun terpaksa pergi. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di desa para bandit. Terlihat Yu sedang membawa Lukmin yang terluka akibat pertarungan tadi. Wang Yu segera memeriksa dan mendapati luka di tubuhnya terdapat sebuah racun yang harus dikeluarkan. Kemudian, Yu berterima kasih atas bantuan mereka. Sun meminta kelompok bandit ini agar tidak merampok lagi, karena tindakan mereka sangat berbahaya untuk keselamatan desa tersebut. Kemungkinan besar apabila keluarga Song dan para penjabat mengetahuinya, desa mereka akan dalam bahaya. Lian lantas memiliki sebuah ide. Saat ini ia sedang membuka bisnis minuman arak dan berniat mengajak mereka semua bekerja untuknya, membantu dalam memproduksi arak dengan jumlah besar. Nantinya hasil penjualan akan dibagi. Dengan begitu, mereka semua tetap bisa memiliki penghasilan tanpa harus merampok lagi. Ide darinya disetujui oleh kelompok bandit yang sejak awal memang sudah capek merampok selama ini dan ingin hidup tenang. Singkatnya, Lian pergi ke kediaman keluarga Song. Gilang memberikan uang kepadanya karena arak yang dipesan sudah berhasil diantar. Di sana, Sun bertanya siapa pemimpin organisasi Serikat Dagang. Gilang menjawab pemimpinnya bernama Tuan Wu. Serikat Dagang merupakan sebuah organisasi yang menguasai pasar kota Jinyang. Siapapun yang bisa bekerja sama dengan serikat dagang, maka usaha mereka akan laku keras. Tidak menutup kemungkinan bisa diberikan modal yang sangat besar oleh Tuan Wu. Mendengarkan hal tersebut, Sun menyadari target yang sebenarnya adalah Tuan Wu. Dalang dibalik penggelapan barang dan korupsi yang dilakukan oleh penjabat saat ini. Singkatnya, Lian bersama Sun membuka sebuah kedai rumah makan menggunakan uang yang berhasil dikumpulkan dari menjual arak. Hal itu dilakukan untuk mengumpan dan mendapatkan perhatian dari Tuan Wu supaya melirik usaha mereka. Setelah beberapa hari buka, tidak ada satupun pelanggan yang datang ke rumah makan mereka. Di malam hari, Lian bersedih karena belum mendapatkan pelanggan. Sang ibu memiliki sebuah ide, berhubung saat ini sedang musim panas, mereka harus menyajikan makanan utama berbahan dasarkan sayuran. Sebab sayuran sangat langka apabila di musim panas seperti ini. Sang ibu yakin hal tersebut bisa menarik pelanggan. Dengan segera, mereka memetik sayuran di ladang mereka sendiri. Si Sun membawa gerobak yang berisikan sayuran ke kota, sambil berteriak menu utama rumah makan mereka berbahan dasarkan sayuran. Semua warga yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangat tertarik. Bagaimana tidak, di musim panas tidak ada satupun orang yang menjual sayuran. Karena hal tersebut, rumah makan mereka pun menjadi ramai pengunjung. Sesaat, Hua bersama Gilang yang juga membuka rumah makan tiba-tiba menjadi sepi karena pelanggan berpindah ke rumah makan milik Lian. Di waktu bersamaan, Tuan Wu, pemimpin serikat dagang, datang ke kota Jinyang untuk mengunjungi rumah makan di kota tersebut. Ternyata Tuan Wu memang diundang oleh Gilang bersama Hua supaya mereka bisa bekerja sama dengan Tuan Wu. Sayangnya, Tuan Wu justru melirik rumah makan milik Lian yang dilihat begitu ramai pengunjung. Pucuk dicinta Wulan pun tiba. Sun bersama Lian berhasil menjebak dan mendapatkan perhatian dari Tuan Wu. Mereka pun segera menyajikan makanan menu utama. Tuan Wu memakan hidangan tersebut dan merasa salut kepada mereka karena bisa memanfaatkan sayuran sebagai menu utama di saat musim panas seperti ini. Sun mengajak Tuan Wu bekerja sama agar ia bisa masuk ke dalam kelompok serikat dagang. Pengawal Tuan Wu yang bernama Liu memarahi sikap kurang ajarnya. Tuan Wu lantas tersenyum. Ia berkata akan memikirkannya terlebih dahulu.
Singkatnya, Lian mengajak warga sekitar untuk makan secara gratis dalam merayakan keberhasilan rumah makan miliknya bisa menjadi laku keras seperti ini. Sementara itu, seseorang menyelinap masuk ke dalam dapur dan memasukkan sebuah racun ke dalam makanan. Dan benar saja saat keesokan harinya, warga menuntut ganti rugi sebab setelah makan tadi malam, mereka semua keracunan, bahkan muntah-muntah. Wang Yu segera dibawa ke sana oleh Lian untuk menolong para warga saat ini. Karena ia sendirian, Wang Yu sempat kewalahan. Namun sesaat Tuan Jin ayahnya tersebut datang ke sana untuk menolong. Beruntung semua warga berhasil disembuhkan tanpa ada korban jiwa. Setelah semua masalah berhasil diselesaikan, Sun merasa curiga terdapat seseorang yang meracuni makanan. Dengan segera, mereka pergi ke dapur dan akhirnya Wang Yu menemukan sebuah makanan terdapat racun. Baru saja ingin melapor kepada pemerintahan setempat, tiba-tiba pasukan pemerintahan datang ke sana. Karena atas laporan dari seseorang, rumah makan mereka sudah meracuni warga setempat. Sun bersama Lian berusaha menjelaskan kalau mereka dijebak. Tetap saja pemerintahan tidak peduli dan segera menutup rumah makan mereka. Lian saat ini curiga pelaku yang menjebak mereka adalah Hua karena Hua bersama suaminya juga membuka rumah makan. Maka dari itu, Sun akan menyelidikinya terlebih dahulu. Keesokan paginya, ia terus mengintai area sekitar rumah makan milik Hua Dan benar saja, ia melihatnya sedang berbicara dengan seseorang, bahkan memberikan sejumlah uang. Bisa dipastikan, orang itulah yang sudah memasukkan racun atas perintah dari Hua Si Sun lalu ditugaskan untuk menghajar dan menangkap pria tersebut agar mau mengakui kesalahannya. Dan setelah itu, pria tersebut dibawa menghadap ke Gilang agar mengakui apa yang sudah ia lakukan. Di sana, Gilang sangat terkejut Hua istrinya ini sudah berbuat jahat dengan menyuruh seseorang memasukkan racun ke dalam makanan di rumah makan milik Lian. Setelah itu, Gilang lantas memarahi istrinya karena sudah bertindak di luar batas. Sebab apa yang dilakukannya itu dapat membuat dampak buruk kepada keluarga Song. Bayangkan saja, Lian membawa orang suruhannya itu ke kantor pemerintahan. Bisa dipastikan, citra nama baik keluarga Song akan hancur. Hua hanya bisa menangis dan meminta maaf. Keesokan harinya, Gilang meminta maaf atas perbuatan istrinya dan memohon kepada Lian agar tidak melaporkan masalah ini kepada pemerintahan. Gilang berjanji akan membuat rumah makan miliknya bisa dibuka kembali. Merasa kasihan, Lian menerima permintaannya. Di waktu bersamaan, Liu, kaki tangan Tuan Wu ini tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang ternyata wanita tersebut adalah Melati. Ia pun mengajaknya berkenalan, namun Melati menolak. Alhasil, paman pertama dipanggil oleh Liu. Seluruh penjabat saat ini tunduk kepada organisasi Dunia Serikat. Liu berkata ia ingin menikah dengan adiknya yang bernama Melati. Awalnya paman pertama menolak, namun ia diancam apabila tidak menurut, Liu akan mencabut status pejabatnya di pemerintahan. Mendengarkan itu, paman pertama sangat ketakutan dan mau tidak mau bersedia melakukannya. Di tempat lain, seluruh pejabat diundang oleh Tuan Wu. Terlihat Sun juga ikut diundang dan ia ternyata berhasil bergabung ke dalam organisasi Dunia Serikat. Saat semua berkumpul, datang pelayan memberikan segelas teh kepada mereka masing-masing. Salah satu pejabat yang bernama Chow mendapatkan gelas kosong, yang artinya Tuan Wu menugaskan ia untuk mengirim barang.
Acara itu ternyata sebuah pemilihan pejabat mana yang akan mendapatkan tugas untuk mengirim barang. Tuan Chow, pejabat yang terpilih ini tentu saja sangat senang. Bagaimana tidak, setiap satu kali mengirim barang, ia mendapatkan 10.000 tile emas yang diberikan oleh Tuan Wu. Di sana Tuan Wu berkata melarang siapapun yang mengirim barang untuk membuka isi barang tersebut. Sun yang melihat itu sangat penasaran isi dari barang yang hendak dikirim oleh Tuan Wu. Berita mengenai Tuan Liu ingin menikahi Melati sudah terdengar ke telinga kakek dan nenek. Mereka pun senang dan sangat menyetujuinya karena Tuan Liu adalah orang kaya, kaki tangan dari Tuan Wu, pemimpin organisasi Serikat Dagang. Lian berusaha menghalangi dan menjelaskan kalau Tuan Liu tidak sebaik yang mereka fikir. Tetap saja kakek neneknya tidak memperdulikan. Bahkan Melati juga mau menikah tanpa ia tahu kalau Tuan Liu tersebut adalah pria yang sempat ditemuinya kemarin. Di malam hari, Sun bersama Sisan mengikuti Tuan Chow dari belakang yang sedang mengambil barang rahasia yang hendak dikirim atas perintah dari Tuan Wu. Setelah ada kesempatan, mereka berdua pun mencoba mengecek isinya. Alangkah terkejutnya, ternyata kotak tersebut berisikan batu meteorit, bahan pembuatan senjata beserta pedang. Terdengar dari pembicaraan Tuan Chow bersama Tuan Liu kalau ini semua dilakukan atas perintah dari Adipati Kekaisaran alias adik sang kaisar yang secara diam-diam ingin membuat senjata untuk mengkudeta posisi sang kaisar. Keesokan harinya, Melati dijemput oleh pihak keluarga dari Tuan Liu untuk dibawa ke kediamannya dalam melaksanakan pernikahan. Anehnya di sini, Tuan Liu tidak datang dan malah menyuruh orang lain untuk menjemput Melati. Sejak awal, Lian sudah merasa ada yang tidak beres. Tetap saja, tidak ada satupun orang yang percaya terhadap ucapannya. 握了你小姑的吉时，你担待得起吗？可不行，一个小辈儿。 说上长就是。 Setelah tiba di kediaman Tuan Liu, Melati dibawa masuk ke dalam kamar. Karena lelah menunggu seharian, ia pun tertidur. Hingga di malam harinya, Tuan Liu datang ke sana. Melati sangat terkejut, calon suaminya adalah pria yang kemarin sempat menggodanya. Ia pun berniat kabur, sayangnya itu tidak bisa. Tuan Liu bersikap kasar dan memukulnya karena Melati berusaha melawan. Ia pun dikurung ke dalam gudang. Keesokan harinya semua pejabat dikumpulkan oleh Tuan Wu karena ada tugas baru. Saat ini jalan yang biasa dipakai untuk mengirim barang-barangnya sudah diketahui oleh pemerintahan. Maka dari itu ia ingin membeli desa sisa, desa tempat tinggal Lian yang ingin ia jadikan jalan untuk mengirim barang-barangnya. Semua pejabat merasa ragu karena mustahil penduduk desa tersebut mau menjual rumah mereka. Mendengarkan hal itu, Sun memiliki sebuah rencana. Ia pun mengambil tugas tersebut dan berjanji dalam waktu 3 hari pasti berhasil mengambil alih desa itu. 等我好消息，若我不去，还是会有人去的。因为新的派国人才有交易后的空洞。从我交代，毕竟是连姑娘的家。 Lian pergi ke rumah Tuan Liu karena penasaran kenapa Melati menghilang tidak ada kabar. Ia pun sengaja membawa arak untuk mengajak para penjaga minum bersama. Setelah itu ia pun pura-pura izin ke toilet. Di sanalah kecurigaannya ternyata benar, Melati sedang disekap ke dalam gudang, bahkan disiksa oleh Tuan Liu. Lian berjanji akan mengeluarkannya dari sana, namun tidak sekarang. Melati meminta maaf, ia menyesal tidak mendengarkan ucapannya. Singkat cerita, Sun mendatangi desa tersebut dan memaksa menjual rumah beserta ladang milik mereka kepada organisasi Serikat Dagang. Jelas hal itu ditolak, mereka juga tidak menyangka Sun pemuda baik yang sering membantu seluruh warga namun sekarang bekerja untuk organisasi Serikat Dagang. Salah satu anak buah dari Tuan Wu berada di sana untuk mengawasi pergerakannya. Dan mau tidak mau, Sun pura-pura bersikap kasar demi membuktikan dirinya setia kepada Tuan Wu. Lian datang ke sana dan tidak menyangka atas apa yang telah dilakukan olehnya.
放下！ Situasi semakin kacau setelah salah satu warga ada yang terkena serangan jantung. Kemudian, Si San mendatangi mereka. Lian beserta keluarga mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sana, Si San hanya bisa meminta maaf tanpa menjelaskan apa-apa, yang membuat mereka jadi membenci Sen beserta Si San. Lian menyadari Sen tidak mungkin orang jahat, pasti ada sesuatu hal yang sedang disembunyikan. Di malam hari ia pun dibawa oleh Si San untuk menemui Sen. Benar seperti dugaannya, Sen sedang bersandiwara untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuan Wu. Saat ini sudah terbukti Adipati adik sang kaisar ingin melakukan kudeta dan memerintahkan Tuan Wu untuk menambang batu meteorit sebagai pembuatan pedang dan senjata. Seluruh pejabat saat ini juga ikut terlibat. 那矿洞到底在哪儿啊？ 只有先接过运矿的差事，会摸到矿洞，这样 Singkat cerita, seluruh penduduk desa pindah ke desa lain karena mereka sudah menjual rumah beserta ladang atas paksaan dari Sen sebelumnya. Sang kakek begitu sangat bersedih. Setelah itu, Lian kembali ke kediaman Tuan Liu. Ia membawa Lukman pasukan bandit untuk membantunya melumpuhkan para penjaga. Hal itu dilakukan untuk menolong Melati dan membawanya pergi dari sana. Untuk mengalihkan perhatian, Lian lagi-lagi mengajak para penjaga minum arak bersama. Sedangkan Lukman menemui Melati sambil membawa salah satu pakaian milik para penjaga yang telah dilumpuhkan. Awalnya Melati takut kepadanya, namun Lukman menjelaskan ia adalah orang suruhan dari Lian untuk membawanya kabur dari sana. Tak lama kemudian, Tuan Liu datang ke sana. Melati berakting seolah-olah sudah menerima nasib sebagai istrinya, yang membuat Tuan Liu menjadi senang. Lukman dari arah belakang langsung memukulnya yang membuat Tuan Liu seketika langsung pingsan. Ia juga mengambil sebuah pelakat tanda perintah milik Tuan Wu. Kemudian mereka pergi dari sana, Melati menyamar supaya tidak dicurigai oleh penjaga. Beruntung para penjaga sudah dibuat mabuk oleh Lian sebelumnya. 石丹兄弟， 这个给你，剩下的事儿 Setelah semua berjalan sempurna, Lukmin bersama pasukan bandit menyamar menjadi orang suruhan dari Tuan Wu sambil menunjukkan pelakat perintah dari Tuan Wu supaya Tuan Chow segera mengirim barang-barang tersebut melewati rute jalan yang sudah dipersiapkan. Tanpa curiga sedikit pun, Tuan Chow menjalankan perintah tersebut. 这批货送到了，好处加倍。 那我这就收拾收拾，即刻出。 四个厉害。 Ternyata ini semua memang sudah direncanakan oleh Sen. Bahkan rute jalan yang akan ditempuh oleh Tuan Chow sudah ditunggu oleh pasukan dari Biro Keamanan yang ditugaskan oleh Sen untuk menangkap Tuan Chow beserta barang-barang milik Tuan Wu. Benar saja, Tuan Chow yang tidak tahu apa-apa melewati rute jalan tersebut, alhasil ia pun ditangkap karena membawa batu meteorit secara ilegal. 竟敢私运赤铁矿！给我拿下！ Di malam hari, Tuan Wu menjadi sangat marah karena barang yang dikirim tidak melewati desa sisa yang sudah dipersiapkan, melainkan melewati rute jalan lain, sehingga Tuan Chow ditangkap oleh pasukan Biro Keamanan. Tiba-tiba seorang pendekar datang ke sana membunuh Tuan Liu dari belakang, yang membuat Tuan Wu menjadi sangat ketakutan. Pendekar tersebut merupakan utusan dari Adipati, adik sang kaisar, untuk membunuh mereka karena gagal mengirim barang. Tuan Wu memohon, ia berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Pendekar di sana meminta Tuan Wu menghabisi mata-mata dari Biro Keamanan yang selama ini sudah menyelinap masuk ke dalam organisasi Serikat Dagang. Tuan Wu langsung terdiam dan menyadari mata-mata itu tidak lain adalah Sen.
Akhirnya, masalah Melati yang disandra bahkan disiksa oleh Tuan Liu terdengar ke pihak keluarga. Mereka pun khawatir dengan kondisi Melati saat ini. Terlebih lagi, mereka mendengarkan berita kalau Tuan Liu sudah meninggal dunia. Tak lama kemudian, Melati datang ke sana. Mereka pun menjadi sangat senang melihatnya baik-baik saja. Melati menceritakan semuanya dan mereka harus berterima kasih kepada Lian karena sudah menyelamatkannya. Singkat cerita, mereka berdua bertemu. Shen meminta Lian untuk pulang sebab setelah ini ia tidak tahu apakah bisa keluar dengan selamat atau tidak. Lian begitu sangat bersedih dan ingin membantu, namun tentu saja Shen melarangnya. 就一定会来找你。 Keesokan hari, Shen membawa pasukan bandit untuk membantunya menangkap Tuan Wu. Namun sebelum itu, mereka harus menemukan tempat di mana Tuan Wu mengambil batu meteorit untuk sebagai barang bukti agar bisa memberatkan hukuman Adipati, adik sang kaisar nantinya. Secara kebetulan, Lian ternyata sudah berhasil lebih dulu menemukan tempat tambang pengambilan batu meteorit yang dilakukan oleh Tuan Song. Namun sayang keberadaannya ketahuan. Seluruh pasukan dikerahkan untuk menangkapnya. Di waktu bersamaan, Shen bertarung melawan pasukan dari Tuan Wu. Karena hal itu, banyak pasukan bandit yang tewas terbunuh. Bahkan ia juga terluka parah. 不愧是武德司职。 Lian segera memberitahukan letak di mana Tuan Wu mendapatkan pasokan batu meteorit kepada si Shen. Mendengarkan itu, mereka pun hendak pergi, namun dihadang oleh Tuan Song bersama pasukannya. Pertarungan pun terjadi. Sayangnya, si Shen gagal melindungi Lian. Keesokan harinya, Tuan Song mengabarkan kepada Tuan Wu kalau ia berhasil menculik Lian, teman dekat dari Shen, yang akan digunakan sebagai ancaman supaya Shen berhenti menyelidiki masalah ini. Sementara itu, Shen mendapatkan laporan kalau Lian sudah diculik, mungkin saja disandra oleh Tuan Wu saat ini. Mendengarkan hal itu, ia pun bergegas pergi menyelamatkannya. Tanpa basa-basi, ia menghabisi pasukan di kediaman Tuan Wu. 连曼儿呢？曼儿，少帝， Di sana, Tuan Wu mengancam apabila ia berhenti menyelidiki masalah ini dan tidak melaporkannya kepada kaisar, ia bersedia melepaskan Lian. Terpaksa, Shen mengikuti perkataannya demi keselamatan kekasihnya di sana. Tak lama kemudian, pasukan bandit datang membantu. Adanya kesempatan, Shen segera membunuh Tuan Song dan membawa Lian masuk ke dalam ruangan tersebut agar tetap aman.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kejahatan Adipati sudah diketahui dan semua bukti sudah dikumpulkan. Maka dari itu, sang kaisar menghukum mati Adipati yang merupakan adiknya sendiri. Para pejabat yang juga ikut terlibat sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kedepannya, kota Jingyang akan digantikan dengan pejabat yang baru dan lebih jujur. Sang kaisar juga memberitahukan kepada semua orang Shen adalah pemimpin biro keamanan dari kekaisaran yang ditugaskan untuk menyelesaikan misi tersebut, sehingga seluruh penduduk desa yang awalnya salah paham kepada Shen karena dianggap bersekutu dengan organisasi serikat dagang sekarang sudah mengetahuinya kalau itu hanyalah sandiwara. Para penduduk sangat senang karena bisa kembali ke desa lama mereka. Si San memberikan informasi kalau Shen saat ini baik-baik saja dan meminta Lian untuk tidak usah cemas karena tabib kekaisaran berhasil menyelamatkan nyawa Shen. Untuk kapan Shen bisa datang menemuinya, si San meminta maaf sebab ia juga tidak tahu. Saat ini, paman pertama menjadi gila karena merasa bersalah sebelumnya sudah membuat Melati menikah dengan Tuan Liu. Rasa bersalahnya yang terlalu menumpuk di hatinya yang membuat ia menjadi gila seperti ini. Singkat cerita, Hua bersama suaminya yaitu Gilang kini pulang ke desa. Alasan Gilang tidak ditangkap karena ternyata ia adalah anak angkat dari keluarga Song. Maka dari itu ia terbebas dari hukuman. Mereka semua akhirnya bisa berkumpul kembali tanpa ada dendam satu sama lain. Di sana, si San ternyata menyukai Li dan ingin melamarnya. Ia pun menunjukkan pelakat kekaisaran merupakan kaki tangan dari Shen, anggota biro keamanan. Semua keluarga tentu saja setuju. Begitu juga dengan Li yang ternyata mereka berdua ini secara diam-diam sudah menyukai satu sama lain. Keesokan harinya, Lian membuka kotak uang, tinggal kurang 2 tael emas lagi ia berhasil mengumpulkan 1000 tael emas dan meninggalkan game virtual tersebut. Namun ia masih menunggu Shen datang menemuinya. Dan benar saja, Shen datang ke sana. Namun tiba-tiba ia sudah tersadar dan keluar dari game tersebut. Temannya di sana berkata ia sudah menyelesaikan setiap misi dan masalah di game tersebut. Bahkan orang-orang yang ditemuinya merupakan karakter game saja. Tidak lama lagi, game tersebut akan segera diluncurkan. Saya ingin terus陪你做任何你想做的事，与你再不分离。生诺。Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.